Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari dengan NIM 18110000154. Saya merupakan salah satu mahasiswi Perbanas Institut Jakarta. Tujuan pembuatan video ini ialah untuk pemenuhan tugas akhir Lab Pasar Modal. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi saham dan transaksi reksadana yang sudah saya lakukan. Untuk transaksi saham, saya memilih emiten PT Wijaya Karya Beton Tbk. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Wijaya Karya Beton Tbk atau biasa disingkat dengan WTON didirikan pada tanggal 11 Maret tahun 1997. Kantor pusat WTON ini beralamat di Gedung JW Jalan Raya Jatiwaringin nomor 54 Pondok Gede Bekasi dengan kode pos 17411 Jawa Barat Indonesia. Wika Beton memiliki 9 pabrik produk beton, 6 wilayah penjualan, dan 3 pabrik pengolahan material alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan WTON ini adalah bergerak industri beton pracetak, jasa konstruksi, dan bidang usaha lain yang terkait. Produk-produk beton yang dihasilkan oleh Wika Beton ini yaitu antara lain seperti tiang transmisi dan distribusi kelistrikan dan tiang telepon, ada pula tiang pancang, bantalan jalan rel, produk beton untuk jembatan, produk beton untuk dinding penahan tanah, ada pipa produk beton untuk bangunan gedung, dan juga ada produk beton untuk bangunan maritim dan produk-produk beton lainnya. Pada tanggal 26 Maret tahun 2014, WTON ini memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau biasa disebut dengan IPO pada masyarakat. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia yaitu pada tanggal 8 April 2014. Selanjutnya, di sini saya akan memberitahu beberapa alasan saya memilih emiten PT Wijaya Karya Beton Tbk, yaitu yang pertama ada analisa fundamental dan yang kedua ada analisa teknikal. Baik, yang pertama itu ada analisa fundamental. Pada analisa fundamental ini, yang pertama itu ada earning per share. Earning per share pada laporan keuangan triwulan 3 tahun 2021 sebesar 4,36. Sedangkan pada triwulan 3 tahun 2020, earning per share-nya itu sebesar 4,20. Hal tersebut berarti pada tahun 2021 triwulan 3 adanya peningkatan dan lebih bagus dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan laba perusahaan meningkat dan dapat dikatakan perusahaan mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Selanjutnya, pada analisa fundamental ini yang kedua itu ada price to earning ratio. Price to earning ratio pada laporan keuangan triwulan 3 tahun 2020 yaitu sebesar 6,523. Sedangkan pada triwulan 3 tahun 2021 price to earning ratio-nya ini yaitu sebesar 6,284. Hal tersebut berarti pada tahun 2020 triwulan 3 lebih bagus daripada tahun 2021. Hal ini dikarenakan jika price to earning ratio-nya tinggi, maka harga saham pun ikut menjadi lebih mahal dibanding harga biasanya. Selanjutnya, pada analisa fundamental ini yang ketiga itu ada return on asset atau biasa disebut dengan ROA. ROA ini adalah rasio yang menunjukkan baik buruknya perusahaan dalam mengelola investasinya. Dari data tersebut bisa diketahui bahwa pada tahun 2020 PT Wijaya Karya Beton Tbk yaitu senilai 0,40%, sedangkan pada tahun 2021
tingkat ROA ini meningkat menjadi 0,48%. Nah, dari peningkatan tersebut dapat bisa diketahui bahwa kinerja perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk mengalami pertumbuhan semakin baik. Selanjutnya, pada analisa fundamental yang keempat ini, yaitu ada return on equity. Return on equity pada laporan keuangan triwulan 3 tahun 2021 yaitu sebesar 1,00%, sedangkan pada triwulan 3 tahun 2020, return on equity rasionya itu sebesar 1,05%. Hal tersebut menandakan bahwa pada tahun 2021 triwulan 3 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini dikarenakan jika return on equity-nya lebih tinggi, maka perusahaannya dapat mengelola modalnya dengan baik sehingga dapat menghasilkan lebih besar. Selanjutnya, pada analisa fundamental yang kelima ini, yaitu ada debt to asset ratio. Debt to asset ratio digunakan untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dapat membiayai hutang perusahaan. Nah, pada triwulan 3 tahun 2020, debt to asset ratio PT Wijaya Karya Beton Tbk sebesar 60,1%. Sedangkan pada triwulan 3 tahun 2021, debt to asset ratio mengalami penurunan yang sangat amat drastis, yaitu menjadi 0,05%. Hal tersebut berarti perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk menyanggupi untuk membiayai jika terjadi adanya peningkatan dalam membiayai hutang perusahaannya. Dan pada analisa fundamental yang nomor 6 ini yaitu ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio pada laporan keuangan triwulan 3 tahun 2021 yaitu sebesar 105,69%. Sedangkan pada triwulan 3 tahun 2020 debt to equity rasionya itu sebesar 150,96%. Nah, hal tersebut berarti pada tahun 2020 triwulan 3 lebih bagus dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan jika debt to equity rasionya yang tinggi, maka hutang suatu perusahaan besar dan bisa jadi resiko juga bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya juga mempunyai beberapa bukti transaksi pembelian atas emiten yang saya sudah beli yaitu PT Wijaya Karya Beton Tbk. Di sini saya mempunyai video atas transaksi pembelian saham, yaitu dengan menggunakan aplikasi iPod. Yang pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Lalu muncul halaman beranda utamanya, dan di sini banyak berbagai saham yang bisa kita beli dengan sesuai budget kita masing-masing. Dan saya sendiri di sini tertarik dengan membeli saham dari PT Wijaya Karya Beton Tbk, atau yang biasa disingkat dengan WTON. Yaitu kita bisa melihat di beranda sahamnya tersebut dengan per slot yaitu harga 27.400 dan di sini saya membelinya 2 slot yaitu senilai 54.800, terus bisa diklik swipe to buy. Lalu di sini muncul hasil atas transaksi saya dari atas pembelian saham tersebut. Lalu selanjutnya setelah saya melakukan transaksi pembelian saham melalui aplikasi iPod, saya menerima bukti atas transaksi pembeliannya yaitu melalui Gmail yang di-email dari PT Indo Premier Sekuritasnya, yaitu yang bisa dilihat sebagai berikut. Di sini saya juga mempunyai video atas transaksi penjualan saham yang saya sudah lakukan lewat aplikasi iPod. Yaitu yang pertama-tama kita buka dulu aplikasi iPod-nya. Lalu masuk ke beranda halaman utama, lalu kita bisa langsung mengklik atas saham yang sudah kita beli. Tinggal kita pencet easy sell, yaitu saya menjual senilai yang slot yang saya beli yaitu 2 slot, yaitu dengan potensi loss sebesar minus 504, yaitu menjadi total nilainya sekarang 54.400.
Selain analisa fundamental, di sini saya juga melakukan analisa teknikal, yaitu sebagai berikut. Baik, selanjutnya pada analisis teknikal ini, di sini saya menganalisisnya yaitu dengan menggunakan indikator Bollinger Band dan Moving Average dalam pergerakan saham PT Wijaya Karya Beton Tbk. Perlu kita ketahui bahwa pasar saham maupun pasar aset lainnya bergerak secara tidak teratur setiap harinya. Nah, Bollinger Band ini terdiri dari 3 garis, yaitu yang pertama ada Bollinger Bands Bottom atau biasa disebut dengan garis bawah. Di sini saya bikin menjadi warna hijau. Dan yang kedua itu ada Bollinger Bands Median atau biasa disebut dengan garis tengah. Di sini saya beri dengan warna kuning. Dan yang terakhir itu ada Bollinger Bands Bottom atau biasa disebut dengan garis atas. Saya beri dengan warna merah. Nah, dalam konsep Bollinger Bands ini, garis yang berada pada bagian atas akan menggambarkan kausan overbought, sementara garis oversold umumnya berada di bagian bawah. Jika harga berada di bawah garis bawah selama lebih dari 20 hari berturut-turut, garis atas akan menjadi patokan sebagai target harga tertinggi. Dengan adanya tren kenaikan harga yang tinggi, biasanya harga kemudian akan mengalami fluktuasi di antara garis atas dan garis moving average yang terjadi selama 20 hari sebelumnya. Ketika hal tersebut terjadi, akan adanya persilangan harga di bawah moving average 20 hari tersebut, sehingga kita dapat melihat adanya kebalikan tren harga aset tersebut. Dan di sini kita bisa melihat sendiri adanya pada tanggal 7 Desember 2021 kemarin menaiknya harga saham menjadi 29.000 per satu lotnya. Tetapi kemudian ketika saya membelinya di tanggal 16 Desember 2021, adanya penurunan kembali harga saham yaitu menjadi 27.500 per satu lotnya. Pada dasarnya, bila kita bisa memaksimalkan cara menggunakan Bollinger Band strategi ini, kita juga bisa memaksimalkan keuntungan yang kita dapatkan di investasi dan trading kita. Akan tetapi, sama seperti strategi lainnya, dibutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk mengaplikasikan Bollinger Band strategi dalam kegiatan investasi kita ini. Selanjutnya yaitu ada grafik harga saham. Grafik harga saham PT Wijaya Karya Beton Tbk pada jangka waktu 1 tahun terakhir ini, grafiknya ini menunjukkan bahwa harga saham pada PT Wijaya Karya Beton ini mengalami fluktuasi. Namun setelah saya mengamatinya, dalam 7 hari terakhir ini harga saham pada PT Wijaya Karya Beton Tbk ini mencapai harga tertinggi yaitu sebesar 30.500 per satu lotnya, yaitu terjadi pada tanggal 18 Oktober 2021. Dan untuk harga yang terendahnya yaitu sebesar 26.500, yaitu terjadi pada tanggal 2 November 2021. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberitahu sedikit tentang tata cara melakukan pembelian reksadana pada aplikasi bibit. Nah, yang pertama-tama kita harus mempunyai dulu aplikasi bibitnya pada ponsel kita masing-masing. Kemudian kita bisa membuka aplikasi bibitnya, lalu masuk ke pencarian produk apa yang ingin kita beli. Di sini saya sendiri tertarik dengan Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Nah, lalu saya klik pada Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini, lalu nanti kita diarahkan untuk memilih jumlah nominal yang mau kita investasikan pada hari itu. Nah, di sini sebagai contoh saya memilih untuk menginvestasikan yaitu senilai 100.000. Lalu jika sudah deal, kita pencet dengan yang beli sekarang. Setelah kita mencet yang beli sekarang ini, nanti kita akan diarahkan ke bagian pilih metode pembayaran, yaitu sebagai contoh di sini saya memilih dengan pembayaran Shopee Pay. Lalu jika sudah setuju, yaitu kita bisa ngeklik pada kolom bayar. Nanti setelah kita sudah mengklik pada kolom bayar ini, kita akan menerima bukti transaksi yang sudah kita lakukan di aplikasi bibitnya ini, dan saya akan naruh di slide selanjutnya.
Baik, selanjutnya di sini saya memiliki bukti real atas transaksi pembelian reksadana Sukor Invest Syariah Money Market Fund, yaitu dengan jumlah investasi 10.000 yang saya lakukan pada tanggal 13 Oktober tahun 2021, yaitu dengan menggunakan metode pembayaran Bank Jago. Baik, selanjutnya di sini saya memiliki bukti portofolio atas pembelian Sukor Invest Syariah Money Market Fund, dan di sini saya sudah mendapatkan imbal hasil yaitu senilai 0,75% atas dana yang saya sudah investasikan. Selanjutnya, di sini saya memiliki bukti real atas penjualan Sukor Invest Syariah Money Market Fund, yaitu dengan perkiraan nilai jual sebesar Rp10.081. Baik, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.